Perpecahan di tubuh Partai Golkar kian tajam setelah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan menyatakan mendukung pasangan Jokowi JK. Apa alasan Jenderal TNI Purnawirawan tersebut enggan mendukung Prabowo yang dulu menjabat sebagai wakilnya di Detasemen 81? Kita akan tanyakan langsung. Selamat malam Pak Luhut. Selamat malam Andini. Malam Pak, sebelumnya kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu, Anda sudah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar? Ya, tadi saya sudah resmi mengirimkan surat kepada Pak Akbar Tanjung untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Golkar dan juga kepada Pak Abu Rizal Bakri. Baik, dan sudah diterima Pak suratnya, sudah ada jawaban dari keduanya? Ya, kalau secara protokol mereka sudah terima. Kalau Pak Abu Rizal Bakri kan sebagai teman saya, hari Senin saya sudah pamit sama dia bahwa saya akan mendukung Pak Jokowi dengan Pak JK. Bagaimana dari Pak Akbar Tanjung Pak, selaku Ketua Dewan Pertimbangan? Sudah ada respon dari Pak Akbar? Ya, belum ada. Saya coba telepon beliau, ya telepon saya nggak diangkat, ya sudah, nggak apa-apa. Dan di situ Anda menyatakan bahwa alasan dari mundurnya Anda adalah perbedaan pendapat terkait dukung-mendukung capres tersebut. Ya. Ya. Ya, karena menurut saya ada hal-hal yang mendasar yang, ya. Ya, silakan Pak, silakan. Menurut saya ada hal-hal yang mendasar yang menurut saya adalah prinsip yang penting kita berikan contoh kepada generasi yang akan datang. Di mana kita melihat pada pileg yang lalu terlalu banyak transaksional penggunaan uang di dalam pileg yang lalu, dan itu saya kira sangat tidak mendidik. Nah, sekarang masuk pada pilpres, saya lihat ada transaksi jabatan untuk bekerja sama dan juga transaksi dana yang sangat besar, itu juga saya pikir sangat tidak mendidik. Oleh karena itu saya lihat sikap Pak Ibu Mega dan sikap Pak Jokowi sangat sangat negarawan yang tidak mau sama sekali berbicara mengenai transaksional di dalam membangun satu kerjasama. Saya memang tanya sama Pak Jokowi mengenai ini dan dia mengatakan tentu akan ada nanti pengaturan kalau kita sudah menang, tapi kalau dari awal sudah harus menjanjikan sekian jabatan, dia bilang Pak Luhut saya tidak akan lakukan itu, dan sikap itu saya hargai. Nah, yang kedua, kenapa saya melihat bahwa Jokowi dan JK lebih baik daripada calon yang lain, karena saya kenal dengan baik dua calon ini, dan Pak Prabowo pernah jadi wakil saya cukup lama, beberapa tahun, jadi saya tahu A sampai Z yang bersangkutan. Sedangkan Pak Jokowi saya kenal juga sejak hampir 6 tahun yang lalu, sejak dia wali kota. Kami sudah berteman dan kami punya pekerjaan yang sama. Dan selama perjalanan ini saya lihat, dan beberapa teman-teman purnawirawan melihat bahwa dia orang yang tegar. Walaupun kelihatan halus, tapi beliau memiliki pendirian yang menurut saya patut ditauladani. Kira-kira itu saya. Alasan saya mendasar sehingga saya berpihak situ. Pak Luhut, jadi tadi alasan politik transaksional tersebut yang menyebabkan bahwa tidak benar itu keputusan dari yang diambil oleh Abu Rizal Bakri untuk mendukung Prabowo Hatta. Ya, saya kira begitu, dan juga saya sangat dengan teman-teman melihat bahwa generasi kami kalau mewariskan masih hal-hal semacam ini pada generasi Anda, kalian yang lebih muda dari kami, itu saya kira sangat menyedihkan. Nah, saya juga terus terang bangga, saya dapat telepon dari berbagai senior saya yang mengatakan mendukung sikap itu. Saya dapat dari Pak Solihin GP yang menelepon saya tadi sore, yang waktu dulu saya taruna, beliau Gubernur Akademi Militer, dan beliau memberikan support yang sangat mengharukan. Tapi Pak Luhut, saya ingin mengetahui ketika Rapimnas terakhir, bukankah memang memberikan mandat terakhir kepada Ketua Umum untuk menentukan pilihan? Artinya mandat penuh di situ sudah ada di Abu Rizal Bakri.
Ya betul, saya tidak menyalahkan itu. Yang menjadi saya tidak sepakat adalah pemilihan keputusan kepada Pak Prabowo, karena sebelumnya Pak Abu Rizal Bakri sudah cerita sama saya proses dari mulai pertemuan di rumahnya di Hambalang sampai di rumahnya Pak Nirwan, bagaimana sebenarnya beliau tidak ingin melanjutkan kerjasama itu karena banyak yang saya tidak perlu jelaskan di sini. Nah, jadi saya tahu persis proses itu semua. Nah, tiba-tiba berubah begini, ya saya sebagai seorang perwira tidak bisa menerima itu, dan kami berbeda pendapat, dan saya katakan dengan baik-baik di rumahnya Pak Abu Rizal Bakri hari Senin pagi, Cal, kita berbeda berseberangan dalam hal ini, dan saya pikir saya akan mendukung Pak Jokowi dan Pak JK. Ya, saya pamit untuk tugas itu. Ya, dia bilang, iya Hud, begitu, ya sudah, kami salaman. Jadi gentleman sebagai gentleman. Makanya saya tidak lebih daripada itulah sikap saya sebagai seorang perwira. Ya, tapi ketika pada saat pemberian mandat itu ya Pak Luhut, seperti apa sampai akhirnya memberikan sepenuhnya kepada Pak Abu Rizal, dan waktu itu Rapimnas jika dilihat selesainya cukup cepat, waktu itu sore-sore juga sudah selesai, dan akhirnya langsung pada saat itu Pak Abu Rizal bergerak memilih keputusan yang akhirnya diambil saat ini dan menciptakan perbedaan pendapat yang ada di partai. Bagaimana akhirnya kok bisa sampai sudah akhirnya diberikan seluruhnya saja mandatnya kepada Pak Abu Rizal? Saya pikir itu satu proses yang bagus. Saya hadir di Rapimnas itu, tapi dari nada nuansa daripada pandangan-pandangan dari DPD kita bisa melihat sungguhnya akan mengarah kepada PDIP. Karena sebenarnya mudah melihatnya, di samping dua alasan yang sudah saya jelaskan tadi, dari hasil polling yang kita dapat, itu peluang PDIP untuk menang atau Jokowi untuk menang melawan Prabowo itu masih lebih baik jauh. Misalnya polling terakhir kemarin, Pak Jokowi mesti dapat 51%, Pak Prabowo sekitar 32%. Ya. Jadi perbedaannya cukup signifikan. Apalagi sekarang saya melihat setelah Pak JK masuk, teman-teman dari NU itu lebih solid lagi untuk mendukung pasangan Pak Jokowi dengan Pak JK ini. Baik, oke Pak, kita akan break terlebih dahulu, tapi kita akan nanti mendengar sama-sama pernyataan dari Abu Rizal Bakri terkait Rapimnas yang pemberian mandat kepada dirinya selaku Ketua Umum, dan tetaplah bersama kami, Prime Time News akan segera kembali.